Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat untuk belajar dan terus belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi ke-15, materi bimbingan konseling kelas 9 semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain. Mari kita simak penjelasan di video berikut ini. Menghargai pendapat adalah mau mendengar pendapat orang lain dan merundingkan setiap pendapat tersebut secara musyawarah dan kesepakatan bersama. Mengalahkan egoisme pribadi merupakan sikap di mana belajar toleran terhadap pendapat orang lain. Betapa pentingnya menjalankan hidup penuh toleransi di tengah-tengah kemajemukan, mau mendengar dan menerima pendapat orang lain, lalu mempertimbangkannya secara cermat. Manakala pendapat orang itu lebih tepat, benar, dan mendasar, sementara pendapat kita sendiri tidak demikian, maka hendaklah mengakui dan menerimanya dengan kebesaran hati, apalagi pendapat tersebut didukung dengan fakta dan bukti yang kuat, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima argumentasi tersebut. Disinilah dibutuhkan kearifan dan kesabaran jiwa. Ukuran pergaulan hidup antara sesama manusia pada hakikatnya bukanlah diukur dari menang-menangan atau siapa yang kuat, dialah yang paling benar dan yang paling berpengaruh, omongannya yang paling didengar. Sama sekali tidaklah demikian. Anak kecil yang berkata benar, pendapatnya perlu didengar. Seperti yang dikatakan orang bijak, jangan lihat siapa yang mengatakan, tetapi perhatikanlah apa yang dikatakan. Jadi, perkataan yang baik dan benar hendaklah diakui dengan benar, sekalipun kebenaran itu relatif sifatnya. Namun kearifan pribadi sangat diperlukan untuk mengakuinya, demi untuk mengalahkan egoisme dalam diri yang selalu menguasai kita. Memang selama ini kita hidup di dunia ini, egoisme itu selalu ada dan selalu kita temukan manusia yang egois. Menjalin persahabatan dengan orang-orang egois tidaklah salah kalau niat kita untuk mengingatkannya. Tetapi kalau tidak ada niat untuk mengingatkan dirinya, maka tak mustahil penyakit egoisnya akan berpindah kepada kita. Tidak ada sebuah pertemanan yang tidak memberikan manfaat, sekalipun berteman dengan orang egois. Karena apapun yang diciptakan Tuhan, tidak ada yang tidak bermanfaat, tergantung bagaimana kita menyikapi dan mengambil manfaatnya. Manfaat dari menghargai pendapat orang lain diantaranya adalah yang pertama, sama-sama memandang diri sebagai pribadi yang berharga. Kemudian yang kedua, kita sungguh-sungguh menghargai kehadirannya atau keberadaan orang lain. Kemudian yang ketiga, mengakrabkan hubungan antar pribadi. Lalu yang keempat, belajar memahami dan menghargai keunikan tiap individu. Dan yang kelima, mendorong orang lain untuk mampu membuka diri. Berikut ini ada beberapa tips untuk menghargai orang lain. Di antaranya adalah: yang pertama, dengarkanlah lawan bicara kita. Dengarkan dan cerna dengan baik saat lawan bicara kita sedang berbicara, dan jangan menyela pembicaraannya saat dia berbicara. Kita akan terhormat dan dihormati oleh lawan bicara kita. Selanjutnya yang kedua, hargai pendapat orang lain. Bila kita tidak sependapat dengan pandangan orang lain, jangan langsung kita katakan bahwa pandangannya itu salah. Tapi carilah ungkapan kata yang indah dalam menyampaikan penolakan kita akan pandangannya. Dengan demikian, komunikasi dialogis antara kita dengan lawan bicara kita akan berjalan kondusif dan tidak membuat dia merasa disepelekan. Selanjutnya yang ketiga, beri kesempatan orang lain untuk mengungkapkan pendapatnya. Selama tidak mengganggu target waktu atau agenda kita dalam diskusi, biarkanlah orang lain untuk mengungkapkan ide-idenya. Siapa tahu dari ungkapan lawan diskusi kita ada ide dan masukan yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Kalaupun kita merasa isi pembicaranya tidak berkualitas, maka jadilah pendengar yang baik. Maka kita akan dihormati oleh orang lain.
Yang keempat, berjiwa besar saat pendapat tidak diterima. Berjiwa besarlah pada saat pendapat kita tidak diterima oleh orang lain, karena boleh jadi argumentasi kita kalah kuat dengan argumentasi dari orang lain. Kemudian yang kelima, hormati perbedaan pendapat. Hormati teman kita, kendati pun kita berbeda pendapat dengannya, apalagi memandangnya sebagai musuh. Jangan sampai persahabatan kita dengannya menjadi putus hanya dikarenakan terjadi perbedaan pendapat. Selanjutnya, mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain? Nah, berikut ini beberapa alasannya mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, menjalin hubungan yang lebih erat. Setiap orang pasti tidak mau memiliki musuh dan ingin hidup damai dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satu cara untuk dapat hidup damai tersebut adalah dengan saling menghargai pendapat satu sama lain. Dengan menghargai pendapat orang lain, maka akan terjalin hubungan yang lebih erat di mana masing-masing orang akan merasa nyaman ketika mereka mengeluarkan pendapatnya. Pada akhirnya, kita dapat saling bertukar pikiran dan menciptakan sebuah hubungan yang positif dan saling membangun. Yang kedua, terbentuknya rasa solidaritas yang tinggi. Menerima perbedaan pendapat memang tidaklah mudah, akan tetapi ketika kita dapat menghargai pendapat orang lain, maka akan terbentuk rasa solidaritas yang tinggi dalam diri. Rasa solidaritas itu tentu akan sangat bermanfaat ketika kita berada di suatu organisasi yang melibatkan banyak orang di dalamnya. Perbedaan pendapat yang muncul dari tiap-tiap kepala tentu membutuhkan rasa solidaritas agar tidak menciptakan perpecahan, melainkan persatuan untuk dapat bergerak maju dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya yang ketiga, membiarkan orang lain mendapatkan haknya dalam bersuara. Mengeluarkan pendapat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak kita dilahirkan di dunia ini. Di Indonesia sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat juga diatur dalam peraturan negara yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28. Maka dari itu, dengan menghargai pendapat orang lain, secara tidak langsung kita telah memberikan hak mereka untuk bersuara dalam mengeluarkan pendapat. Kewajiban kita sebagai sesama manusia yang tinggal dalam ruang lingkup yang sama adalah untuk menerima hak mereka dengan mendengarkan pendapat yang ingin disampaikan. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri seseorang. Tidak semua orang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Coba kita bayangkan apabila ada seseorang yang tidak memiliki rasa percaya diri dan ketika mengeluarkan pendapatnya dia tidak dihargai. Apakah orang tersebut akan berani untuk mengutarakan pendapatnya di kemudian hari? Dengan menghargai pendapat orang lain, maka secara tidak langsung kita membantu orang tersebut untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Pada akhirnya, mereka akan berani dan memiliki rasa percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya dimanapun. Selanjutnya yang kelima, mendapat sebuah pandangan baru dari sisi yang berbeda. Alasan terakhir mengapa kita harus menghargai pendapat orang lain adalah adanya sebuah pandangan baru yang mungkin saja tidak pernah diketahui sebelumnya. Pendapat merupakan bentuk masukan atau ide yang orang lain berikan kepada kita, sehingga wajar saja jika ada banyak hal baru yang dipelajari. Pandangan baru yang kita dapatkan ini bisa memiliki manfaat seperti memperluas wawasan. Selain itu, apabila kita seorang pemimpin yang menerima pendapat dari karyawan, maka bisa saja mereka dapat memberikan ide mengenai cara untuk memajukan perusahaan agar dapat terus berkembang dan mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama-sama. Demikian tadi materi tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain. Setelah menyaksikan video ini, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita lebih bisa menghargai pendapat orang lain dan mengambil manfaat dari menghargai pendapat orang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.